Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Anissa Wibowo dengan NIM 19417144015 dari kelas Administrasi Publik B 2019 reguler, ujian mata kuliah Kebijakan Sosial Prodi Administrasi Publik UNY. Kebijakan inklusif adalah kebijakan yang dalam proses pembuatannya melibatkan partisipasi dari kelompok masyarakat rentan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan aksesibilitas bagi kelompok masyarakat rentan. Mengapa dibutuhkan kebijakan inklusif yang berdasar pada evidence-based policy? Karena melalui evidence-based berarti menggunakan bukti hasil langsung terjun ke lapangan. Pemasangan kelompok rentan ini sangatlah kompleks, jadi tidak hanya bisa mengandalkan dari wawancara atau penelitian biasa saja, tapi memerlukan penelitian atau riset yang lebih mendalam untuk bisa langsung menemukan akar permasalahannya. Sehingga dalam pembuatan kebijakan ini, para pembuat kebijakan ini bisa lebih paham terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga mereka bisa langsung membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Melalui evidence base ini, data yang dihasilkan sangatlah kredibel. Suara dari kelompok rentan ini juga sangat berguna karena bisa menjadi bukti nyata, bukti real bahwa memang permasalahan yang mereka hadapi itu tidak mudah dan butuh penanganan atau butuh penyelesaian yang sangat tepat. Dengan adanya bukti dan hasil yang nyata di lapangan, bisa lebih memperkuat alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil. Tantangan yang dihadapi adalah masih banyaknya diskriminasi kepada kelompok masyarakat rentan. Diskriminasi ini berupa menomorduakan kebutuhan dari kelompok masyarakat rentan ini, sehingga masyarakat rentan ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peluangnya, sumber daya manusia yang semakin berkembang akhirnya membuat para masyarakat kelompok rentan ini lebih sadar dan lebih aware terhadap perjuangan yang mereka lakukan untuk memenuhi hak dan memenuhi kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan. Aktor dalam kebijakan publik dibagi menjadi dua, ada pemerintah dan non-pemerintah. Pemerintahan dibagi lagi menjadi 4, ada legislatif, eksekutif, yudikatif, dan instansi administrasi. Legislatif memiliki fungsi itu untuk memutuskan keputusan-keputusan politik dan memiliki fungsi sebagai pembuat peraturan dan pembentuk kebijakan dalam suatu sistem politik. Kemudian ada eksekutif atau presiden. Presiden ini memiliki peran yang sangat penting. Bahkan dalam proses pembentukan kebijakan, presiden ini akan berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Apabila keputusan atau alternatif kebijakan yang telah dibuat tidak sesuai dengan konstitusi, maka yudikatif ini berhak menolak bahkan membatalkan legitimasi kebijakan yang akan terbit. Dan yang terakhir ada instansi administrasi. Instansi administrasi ini sekarang lebih banyak memberikan pengaruh dalam pengembangan proses kebijakan. Selanjutnya, aktor kebijakan publik yang non-pemerintah dibagi menjadi 3. Ada kelompok kepentingan, partai politik, dan individu. Kelompok kepentingan memberikan dukungan atau tuntutan, bisa juga terkadang kelompok kepentingan ini memberikan alternatif kebijakan. Kedua, ada partai politik. Partai politik ini lebih mengubah permintaan khusus dari kelompok kepentingan. Dan yang ketiga, ada individu. Individu ini lebih memiliki peluang yang besar dalam berpartisipasi secara langsung dalam proses pembentukan kebijakan publik. Pada proses pembuatan kebijakan publik, yang lebih banyak berperan adalah pemerintah. Pemerintah memiliki tugas untuk mencari identifikasi masalah yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, pemerintah juga dibantu oleh masyarakat dalam mencari identifikasi permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka. Tahap perumusan ini juga terdiri dari beberapa tahap-tahap di dalamnya, yaitu ada agenda setting, legitimasi, pemilihan alternatif kebijakan, dan lain-lain. Peran swasta di sini adalah untuk membantu pemerintah dalam menyokong anggaran dan teknologi, sehingga peran swasta di sini bisa berubah menjadi kelompok kepentingan karena dapat mempengaruhi awal keputusan, sehingga bisa agar mendapatkan hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan dari pemerintah dan swasta. Pada tahap implementasi kebijakan, disinilah peran masyarakat yang sangat besar, di mana masyarakat ini sebagai target utama dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di tahap monitoring dan evaluasi, pemerintah dan masyarakat ini bersatu sama-sama mengawasi jalannya kebijakan. Kemudian di tahap terakhir, pada tahap evaluasi, ketiga aktor ini sama-sama memberikan saran dan masukan agar kebijakan yang sebelumnya bisa lebih sempurna dan bisa lebih menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Saya dari kelompok 1, Polisi Brief yang telah kami buat mengangkat tema dan judul tentang kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Program perlindungan sosial yang kami angkat adalah BLT atau bantuan langsung tunai melalui dana desa. Bantuan ini merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk keluarga yang terkena dampak dari pandemi COVID, khususnya keluarga yang kurang mampu dan belum sama sekali mendapatkan bantuan dari pusat.
Teori yang kami gunakan adalah teori menurut International Labour Organization, di mana perlindungan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses pelayanan sosial bagi semua orang, terutama memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat di seluruh siklus kehidupan. Temuan penting dari pembahasan topik yang kami angkat adalah, pada implementasinya, ternyata bantuan langsung tunai ini masih menimbulkan berbagai permasalahan. Di sisi sosial, ternyata bantuan langsung tunai ini masih menimbulkan gejala konflik. Gejala konflik ini muncul karena penyaluran bantuan yang tidak adil dan tidak merata. Kemudian, di tengah-tengah masyarakat ini akhirnya muncullah kecemburuan antar masyarakat. Selain itu, masyarakat akhirnya menuduh pemerintah yang gagal dalam melakukan penyaluran bantuan tersebut. Ternyata pada bidang ekonomi, BLT ini menjadi solusi untuk mengatasi penurunan sektor perekonomian di Indonesia. Kesimpulannya adalah program BLT ini yang merupakan bantuan yang ditujukan untuk masyarakat rentan akibat terdampak dari pandemi COVID harus transparan dari proses pencairan hingga penyaluran sampai ke tangan masyarakat. Kemudian harus adanya keadilan dalam penyaluran bantuan tersebut karena masyarakat yang ditargetkan dalam program BLT ini berhak atas perlindungan sosial dari negara. Peran saya dalam kelompok ini dalam pembuatan policy brief dan video ini adalah karena kelompok kami terdiri dari 6 orang, sehingga kami memutuskan untuk membagi menjadi 2. Ada yang bertanggung jawab atas video dan sisanya bertanggung jawab di policy brief. Kebetulan saya bersama Arya dan Tito ini bertanggung jawab atas pembuatan video. Peran saya adalah saya membantu untuk membuat konsep dan dibantu oleh Arya dalam mencari materi untuk video tersebut. Selain itu, saya juga melakukan voice over yang digunakan untuk isi dari video yang kami buat. Selain itu juga, dalam pembuatan policy brief, saya ikut membantu mencari bahan dan mencari data yang digunakan pada pendahuluan. Pada saat presentasi, saya juga bertugas sebagai moderator yang membantu jalannya presentasi di kelompok kami. Jika ada peringkat kinerja dalam kelompok saya terdiri dari 6 orang, maka saya akan menaruh diri saya di nomor 3. Karena saya merasa saya cukup aktif dalam membantu memberikan ide kepada teman-teman dalam mengambil topik yang akan kita angkat di dalam policy brief. Terus kemudian saya juga berperan aktif dalam pembuatan konsep video. Terus saya juga berperan sebagai moderator pada saat presentasi, sehingga saya merasa saya pantas berada di posisi ketiga. Demikian video ini saya buat dengan sejujur-jujurnya untuk memenuhi tugas akhir dalam UAS mata kuliah kebijakan sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.